Saya berharap saudara-saudara sudah siap mendengarkan firman. Siapkan air minum saudara. Yang sudah ke toilet, siapkan roh saudara untuk dengar firman. Haleluya. Haleluya. Saya ingin saudara-saudara satu pokok pikiran yang perlu kita kunyah kembali. Yaitu mengapa kita harus serius sungguh-sungguh membangun hidup kita menjadi hidup yang akurat. Mengapa kita harus sungguh-sungguh serius untuk membangun hidup kita menjadi hidup yang akurat. Mari kita lihat saudara, pola yang harusnya ada pada kita, yang kita alami adalah, kita baca di awal 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita berdiri bersama. Baca. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih, haleluya. Kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Silakan duduk Koko. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bukan kemuliaan yang berhenti sehingga orang bicara dulu torang. Walaupun tidak ada payung, pakai daun pisang saja. Maju terus. Itu kemuliaan dulu. Dulu biar torang jalan kaki. Orang jalan dari Seak sampai Tuminting. Itu dulu, kemuliaan dulu. Nah, kemuliaan dulu, kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, itu harus terus bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Itulah siklus, katakan siklus. Hidup orang benar dengan hidup orang belum benar, atau hidup di luar Yesus. Saudara masih ingat Pengkhotbah pasal 3 ya? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 saja. Pengkhotbah pasal 3. Coba lihat. Saya ingin saudara-saudara membedakan antara siklus hidup orang dalam kerajaan Allah dengan siklus hidup orang yang ada di luar kerajaan Allah. Silakan dibaca tolong. Firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. 3. Pada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Silakan duduk. Saya ingin saudara tangkap sebuah pemahaman baru soal Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, dengar baik supaya saudara tidak lupa. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, ini konteksnya adalah kesia-siaan. Seluruh bagian besar kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Maksudnya, kalau tanpa Yesus, maka hidup kita itu seperti siklus lingkaran. Naik, turun. Ada waktu fresh, ada waktu stres. Ada waktu senang, ada waktu sedih. Ada waktu kuat, ada waktu lemah. Saya tahun lalu kuat, tapi puji Tuhan,
tahun ini saya lemah. Itu siklus, bukan siklus kita. Katakan bukan siklus kita. Karena siklus kita yang benar adalah dari terbit matahari sampai rembang tengah hari. Itu siklus yang saudara dan saya punya dari kemuliaan pada kemuliaan. Saudara bedakan roh dan tubuh. Tubuh memang akan makin lemah. Tubuh akan makin tua. Meski saudara pakai Pond's and Lovely, licin, lalar, batera, tapalisi, tapi satu saat itu yang namanya varises muncul semua. Saudara bisa, saudara-saudara, pakai Viva, dulu ada Kelly, bagian wajah boleh putih, tapi bagian betis tetap seperti semula. Jadi yang saya bicara ini bukan soal jasmani, tapi soal roh kita. Haleluya. Suasana hati jangan dibawa ke pola hidup lama. Saudara jangan menganggap, ini biasa, tahun lalu saya suka cita, tahun ini saya agak galau sedikit. Itu biasa. Itu orang yang tidak kenal Yesus, grafiknya atau siklusnya begitu. Setuju dengan saya, bilang amin. Jadi tidak ada jadwal kita untuk turun. Kalau turun berarti kita harus struggle, berjuang. Jadi jangan dirasionalisasikan. Atau menganggap ini masuk akal Pak Gembala. Orang lain juga jadi lemah. Jadi saya juga lemah, biasa itu. Sekali lagi ini siklus bukan siklus kita. Bilang kiri kanan, ini bukan siklus kita. Apa itu siklus? Lingkaran. Lingkaran ya. Lingkaran itu seperti begini. Hujan turun di hutan. Hutan menyimpan air. Di bawah akar pohon. Pohon mengeluarkan mata air. Mata air menjadi sungai. Sungai ke laut. Laut menguap airnya jadi awan. Awan pergi ke hutan. Kemudian terjadi evaporasi, kondensasi, evaporasi. Terjadilah hujan. Turun ke bumi. Demikian berputar. Berputar itu namanya siklus. Halo, putuskan siklus ini. Ada waktu untuk membunuh. Bayangkan. Ayat berapa itu? Pak Gembala. Bukankah Alkitabiat orang membunuh karakter? Tidak ada. Ini adalah orang-orang di luar Tuhan. Kalau fakta itu terjadi, mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18 tadi apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang makin besar. Itu grafik kita. Halo. Ada berapa banyak yang dengar saya? Halo. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada saudara, tapi saya tidak ingin saudara merasionalisasi. Merasionalisasi bahasa Indonesia adalah membuat itu hal yang masuk akal. Hal itu yang wajar. Membuat itu bisa diterima. Jadi siklus hidup kita bukan lingkaran. Tapi siklus hidup kita adalah tangga. Kita naik, bukan turun. Memang firman sudah bilang kan, jika engkau dengar firman hari ini dengan baik, maka engkau tidak akan turun, tapi engkau akan naik. Haleluya. Bagaimana kalau saya turun? Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bagaimana kalau saya turun, saya drop? Berarti ada yang salah dengan saya. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Jadi kalau ada sesuatu seperti kereta api tidak berjalan seperti sedia kala, berarti kemungkinan dia sudah di luar rel. Kalau dia ada di luar rel, berapapun bahan bakar dipakaikan, diisi ke tangkinya, dia tancap gas sampai saudara-saudara roda-rodanya aus. Tapi kalau dia ada di luar rel, maka semua tenaganya sia-sia. Saudara dan saya juga seperti itu. Jadi intinya adalah bangun hidup saya, bangun hidupmu agar hidup kita tidak sia-sia. Haleluya.
Bangun hidup itu seperti apa? Ya, seperti apa? Saya ingin saudara pahami bahwa kalau kita masih hidup sekarang, ini adalah hidup, ini kesempatan untuk membangun roh kita, membangun rohani kita, membangun roh supaya semakin strong. Memang urut-urutannya kalau dilihat, kita jadi clean, clear, pure, fair, baru kita bisa strong. Orang-orang yang tidak clean tidak mungkin strong. Mobil yang saluran solar bahan bakarnya kotor tidak mungkin kuat menarik ya. Tidak kuat bastot, kira-kira begitu ya. Orang yang tahu mesin. Hidup kita yang kotor, hidup kita yang tidak bersih, hidup yang morat-marit, tidak bisa memikul beban, betul? Tidak bisa. Mari kita lihat, saudara, ada gambar yang siapa tahu bisa muncul. Kalau hidup saudara, saya ibaratkan seperti mobil. Mana lebih penting? Tancap gas atau perbaiki dulu mesinnya? Tancap gas kencang-kencang. Ada kemang orang sibuk, dia servis terus. Dia poles terus, dia isi terus, isi oli. Ganti oli tiap hari, tapi tidak pernah kemana-mana. Ini orang perfeksionis, dia tunggu dulu hidupnya sempurna baru dia mau melayani. Bukan begitu, ini progresif berjalan ya. Seiring kedewasaan berjalan, kita juga berkarya untuk Tuhan. Tapi ada orang tidak peduli. Mobilnya sudah seperti ini, mungkin mereknya Dodge. Ya? Nah, mungkin ini Toyota kan? Ini Dodge. Atau ada dulu di Lamongan sekarang Datsun. Tapi bukan Datsun baru. So begini itu hidup. Kon saudara bilang, torang pelayanan ke sana kemari. Apa yang kita bawa? Haleluya. Kita tancap gas, tidak peduli bannya pecah atau tidak. Berapa banyak kali saudara hidup saya seperti itu, hidup saudara seperti itu. Tidak bangun dulu, tidak rapikan sesuatu. Tapi kita sudah kejar tayang, kejar target, kejar pencitraan dan lain-lain. Akhirnya yang kita dapatkan adalah malapetaka di perjalanan. Kalau saudara punya mobil tidak siap di perjalanan, kemudian saudara lari kencang, para sopir itu tahu. Kalau oli sudah tidak pernah ganti 10 tahun. Siap-siap tak kancing di jalan. Betul ya Pak Yermi? Kalau saudara walaupun bersemangat, bahan bakar tidak diisi, saudara tancap gas, saudara punya mesin mobil, akan masuk angin, kurang mesti tiup-tiup, kasi keluar DP angin fals. Haleluya. Kalau saudara tancap gas, bisnis lancar, usaha baik, tapi saudara punya kendaraan, punya skrup, tiap-tiap ban tinggal satu. Apa yang akan terjadi? Saudara bisa duga. Apa yang akan terjadi kalau saudara lari kencang? Jadi saya tidak bermaksud lari kencang itu salah. Tapi bagaimana lari kencang kalau skrupnya tidak terpasang baik? Saudara tangkap ini, haleluya. Bagaimana saudara bisa berlari dan saudara bisa capai finish? Ingat, saya perbaiki dulu mobil saya. Biarlah mobil yang ini start lebih dulu. Dia selama start, orang masih isi oli. Dia selama start, orang masih perbaiki saluran bahan bakarnya. Kita perbaiki kanvas remnya. Kita perbaiki minyak rem dan salurannya, jangan ada yang bocor. Kita perbaiki skrup-skrupnya. Dia selama start, saya yakin satu waktu dia akan terhenti di satu tikungan atau di satu tanjakan. Dan kita akan lewat dengan mengatakan, halo, apa kabar? Sayonara kawan. Kenapa? Jauh lebih penting bangun hidup. Itu sebabnya kita gereja ini jauh lebih penting kita bangun hidup gereja ini. Haleluya. Kita dapat jiwa-jiwa yang banyak, jiwa-jiwa yang berlimpah-limpah itu baik. Tapi saya tidak ingin saudara yang sudah ada ini levelnya tidak naik level. Karena kalau lebih banyak orang, lebih banyak tenaga untuk mengurus. Amin.
Tapi kalau tenaga mengurusnya kurang, kita akan kita akan kolaps. Tapi kalau rata-rata kita naik level, rata-rata kita level up, kita semua next level in spiritual growth. Saya yakin satu orang di antara kita bisa menangani 100 orang. Amin. Kita bisa menangani orang-orang. Karena apa? Mereka melihat Kristus dalam kita betul-betul terbentuk serupa dengan Kristus. Maka sekian banyak orang yang hancur hati. Sekian banyak orang yang broken heart di luar sana. Mereka dengan mudah tertolong karena kita semua telah membangun hidup dengan baik. Kita menjadi pola bagi mereka. Ada lagi yang saya ingin lihat, ember. Gambar ember. Nah, saudara pengen saudara punya berkat penuh sampai di atas? Yang pengen lambaikan tangan. Oke. Perhatikan ini ember tua, ember dulu. Itu terdiri dari papan-papan yang disatukan. Coba bayangkan kalau salah satu papan itu rendah. Berapa banyak air yang akan bisa ditampung kalau salah satu papannya setingginya setengah? Berapa? Sehebat apapun, setinggi apapun papan yang lain. Tapi kalau salah satu papan dia punya ketinggian di bawah rata-rata, maka air yang bisa ditampung hanya setinggi menurut papan terendah. Mengerti maksud saya? Mengerti, lambaikan tangan. Oke, sebagian belum mengerti. Atau dia tidak mengerti bahasa saya, lambaikan tangan. Kalau saudara punya kerinduan diberkati, ember saudara penuh. Kalau seluruh papan yang membuat ember itu ratanya sama, tingginya sama, maka saudara bisa berharap airnya penuh menurut tinggi ember itu. Tapi coba kita simulasi. Saya akan buatkan simulasi pada waktu yang akan datang. Kalau salah satu papan pembuat ember itu, papan bagian maksud saya, papan bagian dari ember itu saudara hanya tingginya setengah. Tingginya setengah. Berapa banyak air yang bisa ditampung oleh ember itu? Setengah. Menurut papan terendah. So bagus tarik berdoa. So bagus tarik suka memberi. So bagus tarik melayani. Mar masih simpan kepahitan. Jadi itu berkat itu menurut level kepahitan. Kalau dia turun. Nah saya tanya, salah satu dari ember itu punya papan tidak ada. Bisa ada air di dalam ember? Begitu hidup kita. Kita isi-isi, Tuhan kenapa kan kita so setia? Kita isi-isi dan firman selalu. Apanya tidak ada yang tak tinggal. Saya bisa tangkap ini. Sisi bagian hidup saya yang paling parah yang membuat air itu tidak bisa muat, tidak bisa ditampung adalah kedagingan. Katakan kedagingan. Bilang kiri kanan, kedagingan. Puji Tuhan. Sisi yang paling membuat kita tidak bisa menampung apa. Saudara bilang kedagingan itu orang membunuh, bersinah, mencuri. Kedagingan itu kita agak keluar sedikit ya. Belum masuk materi ini Kak Andri. Galatia 5 ayat 19. Daging akan membuat papan, salah satu papan itu tidak ada. Dan akhirnya tidak bisa muat apa-apa. Sudah melayani Tuhan. Ini kan ada dosa yang terbuka. Langsung dapat disiplin. Tapi ada dosa diam-diam. Dosa tersembunyi. Urapan marifat baru bisa tahu. Yakobus. Galatia 5, 19 silakan. Firman Tuhan, Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Stop dulu. Satu-satu. Percabulan. Oh puji Tuhan kita nyanda atau so nyanda. Oh kita le nyanda. Oh kita ada sadiki. 20.
Oh kita nyanda. Sihir, saudara tahu apa tuh sihir? Saya begini, kasih tahu gini. Dulu Pak Andri, sihir itu begini. Menggunakan pesona cantikmu, menggunakan pesona dompetmu, menggunakan pesona bakatmu untuk mengintimidasi dan mempengaruhi orang lain. Itu sihir. Dalam bahasa asli, parmakeia. Parmakeia itu narkoba, nafsa. Orang minum, orang bisa kena sihir gara-gara, saya kasih tahu, pelayan-pelayan altar jangan pernah ke pub di tempat gelap-gelap. Siapa yang tahu orang Anda kasih masuk sabu-sabu di situ. Kau minum. Selain memang di situ bukan tempatmu, kau bisa terjebak di situ. Dan ketika engkau sudah pernah rasa, maka orang akan menawarkan apa yang kau rasa tadi, dan engkau tidak bisa menahan untuk tidak minta lagi. Itu namanya sihir. Oh kita nyanda gembala. Terus. Betul, terus persatuan. Oh, puji Tuhan kita sudah tidak ada musuh. Yang sudah tidak ada musuh di Facebook, bilang amin. Dia tidak pernah like ke kita loh. Tunggu jo kalau nganta mau like. Masa tadi di sebelah, apa dia like itu di sebelah? Kita ada orang tuh ngata blokir. Perselisihan. Baca tugas anak kotek bukan kita. Silakan. Minta maaf kita salah. Perselisihan, apa saja dia selalu beda. Saudara, tampil beda itu positif ya. Tapi perselisihan selalu. Orang baju merah, merah kok selalu. Gembala lebih merahnya menarik. Kita tahu tuh merah apa gembala pakai itu tahun 2005 toh. Emangnya kita pakai tergantung tua atau barunya. Yang penting kan boleh pakai. Periksa file, ini baju di tahun 2005 kawawain. Yang penting kan merahnya masih merah. Orang pakai baju hijau papa beringin jongan. Jadi segala sesuatu dilihat dari roh perselisihan. Itu nama daging, amin. Saudara, kita nyandak no gembala. Kita nyandak suka berselisih. Cuma kalau orang bawa ikan ayam, kita bilang, ayang terus. Cakalang. Mau nilai rupa muka cakalang dia sama ngon. Jadi tidak ada sesuatu yang bagi dia diterima 100%. Jadi roh perselisihan harus bersih. Karena ini daging. Ada pada saudara? Nah, ada gembala. Siapa kok gembala kurus sekali? Mau bantu kemarin dalam spektak gode. Kemarin saya timbang 52. Wih, cewek-cewek iri hati kang. 52. Kok istri saya bilang, 52 kasih naik sedikit. Besok tak timbang 52,2. Jangan tahu tak ada minum air banyak. Pada pemalam dia suruh timbang lagi. Coba timbang. Sebelum timbang ke makam banyak-banyak. Kau timbang, berapa? 53 kilo. Woi. Serta bangun pagi 52 ulang. Kalau mau timbang pada waktu bangun pagi. Berikut. Iri hati. Saudara tahu iri hati? Tidak rela. Cemburu dan iri hati ada beda loh. Cemburu artinya kita tidak suka kita punya, dia le punya. Tapi iri hati kita tidak suka yang dia punya karena kita tidak punya yang dia punya. Ulangi, kita tidak suka pada dia karena yang dia punya kita tidak punya. Itu iha. Ada cerita tapi jangan cari tahu siapa punya cerita ini ya. Ada dua anak saudara kecil. Satu jago menyanyi. Di hari ulang tahun yang anak kecil ini, DP Oma panggil tuh anak saudara satu, suruh menyanyi. Ternyata nih anak yang satu ini tak suka nih DP saudara ini menyanyi. Pas dia nyanyi, dia langsung masuk kamar. Kemudian dia bilang begini, mak, ulang tahun ke-8, tidak ada nyanyi-nyanyi.
Sudah tidak usah cari tahu ceritanya. Kenapa? Yang namanya iri hati bisa dari kecil. Dan itu harus diselesaikan. Amin. Supaya tidak iri, cari tahu apa yang Tuhan kasih pada kita. Setiap kita ada yang Tuhan beri. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara. Dulu Ibu Pontok pernah bilang, Gembala, ini juga membuat sesuatu buat saya dan dorongan. Kita kalau dengar Ibu Gembala khotbah, urapannya luar biasa. Kalau Gembala khotbah, memang itu banyak orang tahu, no? Mari cuma pengetahuan. Aduh. Artinya, kita masih ada kurang, jadi kita perbaiki. Kita naikkan level. Ternyata urapan itu penting, lebih penting daripada sekedar tahu. Itu saudara-saudara caranya. Perbaiki apa yang masih salah pada kita. Lanjut. Amarah. Marah itu ada level. Marah, marah-marah, amarah, angkara murka. Marah bisa mendidik. Tapi marah-marah, apa saja dia marah. Kalau amarah, itu sudah membara. Dan kalau angkara murka, siap-siap saudara menuju neraka. Karena ini pasti angkara murka akan berakibat fatal. Dan marah bukanlah dosa. Jika kita, saudara-saudara, memarahi anak yang kita sedang disiplinkan. Tetapi amarah adalah sesuatu sifat yang harus kita tanggalkan. Karena itu lebih dari marah-marah. Marah-marah apa saja marah. Amarah, dia punya kobarannya adalah spirit dari neraka. Haleluya. Amarah ini saudara-saudara, kalau dia pegang gelas bisa pecah. Amarah ini kalau ada pintu dia skop, belah. Kalau ada alat-alat elektronik dia banting, memang hancur. Saya ingin saudara sebagai seorang builder, apa itu builder? Pembangun. Builder, pembangun. Saya ingin fokus membangun manusia, membangun roh, membangun orang di gereja ini. Saya pernah bilang pada waktu yang lalu, kalau ada 100 orang, 10 saja kita serupa Kristus, maka gereja kita akan berdampak bagi kota Manado dan berdampak bagi kerajaan Allah. Indonesia bisa diberkati melalui kita. Dan ini 10 orang saja. Jadi saudara-saudara, saya berharap saudara dukung saya. Tugas saya adalah membangun manusia, membangun orang, membangun jemaat. Ini tugas. Ingat saudara, karena korban perasaannya paling banyak. Korban untuk membangun manusia ini lebih berat daripada yang lain. Lanjut. Terus. Haleluya. 21. Ya. Ya. Ya, saya mau fokus pada kata dan sebagainya. Makasih. Mungkin dari daftar itu kita tidak ada. Tapi kita masuk di daftar dan sebagainya. Saudara bisa daftarkan dan sebagainya. Maka semua itu akan seperti, kembali pada gambar ember tadi. Seperti ember, salah satu papan bagian daripada hidup kita. Apabila ia tidak ditangani, apabila ia tidak ada di situ, maka bagian-bagian yang lain itu tidak akan berfungsi dengan efektif. Karena air tidak bisa ditampung di situ. Berkat tidak bisa ditampung di situ. Setuju dengan saya, bilang amin. Haleluya. Yang lain tidak bilang haleluya karena ini firman yang betul-betul memerlukan hati yang terbuka. Hati yang terbuka ini penting sekali. Haleluya. Dan untuk membangun saudara bangunan batu bata, batu tela itu ringan. Tapi untuk membangun orang, kita berhadapan dengan roh. Dan roh itu tidak selalu seperti yang saudara bayangkan, seperti membangun sebuah bangunan tempat tinggal. Oke saudara, ada lagi satu gambar yang ingin saya tunjukkan. Sebentar saya kembali nanti
melihat gambar-gambar ini. Ada rumah, tapi atapnya hancur. Rumah atapnya tidak ada. Saudara kerja keras, masukkan barang mahal, beli kulkas, beli televisi, beli keyboard, saudara beli alat-alat elektronik, saudara bawa di rumah. Tapi kalau rumah saudara tidak ada atap, rumah saudara tidak ada penutup bagian atas, maka semua perjuangan kita, semua yang kita isi dalam rumah itu akan rusak dengan sendirinya. Saudara paham ini? Akan rusak dengan sendirinya. Akhirnya kita akan kerja keras lagi, pergi mencari, pergi mengganti. Ya, saudara bisa menggantinya. Tetapi saudara akan mengalami lagi hal yang sama. Bahwa barang yang saudara kumpul akan rusak dengan sendirinya karena sesuatu yang di atas pelindung yang namanya atap tidak ada dan tidak kita perbaiki. Haleluya. Glory haleluya. Jadi, walaupun tidak mudah, kita harus membangun hidup kita. Kita harus membangun hidup kita sendiri. Katakan membangun hidup. Sekali lagi membangun hidup. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, haleluya. Ayat 18 saudara-saudara lihat. Ayat 17, kita lihat ayat 17. Penderitaan ringan yang sekarang ini, apa penderitaan yang dimaksud? Penderitaan ketika kita membangun. Ketika saya dan saudara membangun. Membangun hidup itu, kalau saudara-saudara mendengar orang berkhotbah, kemudian dia bicara berkat, dia bicara tentang sukses, itu adalah bagian dari firman. Dan orang-orang akan senang dan bergairah. Tapi kalau dia bicara tentang mematikan daging, menyingkapkan apa yang masih salah dan perbaiki, itu adalah bagian dari penderitaan. Jangankan yang mendengar, yang berkhotbah juga menderita. Tapi penderitaan ini menurut Paulus adalah penderitaan ringan. Amin. Amin. Karena penderitaan model begini, di mana kita capek-capek saudara membangun. Kita kalau membangun, saya tanya, kalau membangun dari sesuatu yang belum ada, dengan membangun dari yang sudah ada dan bangun baru di atas yang sudah ada, mana lebih ringan? Lebih ringan membangun baru, bukan? Di tanah yang kosong, di tanah yang belum ada bangunan, kemudian kita bangun baru. Kalau saudara punya bangunan lama, kemudian saudara harus membangun baru di atas bangunan lama atau renovasi, itu kerjanya double kalau tukang. Tukang harus ketok-ketok, meruntuhkan tembok, membangun sesuatu yang baru di bangunan yang lama. Ini lebih rumit. Tetapi walaupun menderita, walaupun harga bayarannya mahal, saya dan Ibu Gembala dibantu oleh hamba-hamba Tuhan di gereja ini, kita mau tetap terus membangun. Amin. Karena bangunan ini saudara-saudara ketika terbangun, kita sebagai pembangun, builder, ya, pembangun yang cakap, satu saat saudara akan melihat ya, hasil dari bangunan kita. Kita akan melihat orang-orang menjadi pertama kita yang memimpin kita dan orang-orang selanjutnya berubah serupa menjadi seperti Kristus. Dan kita akan mengalami yang namanya janji kemuliaan. Sebab kemuliaan kekal akan yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar pada penderitaan kita,
itu tersedia bagi kita yang rela menderita saat kita dibangun oleh firman dan roh. Haleluya. Saudara yang bergairah, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita membangun, perhatikan baik, di sana ada harga bayarannya. Tetapi saudara-saudara, kemuliaan sesudah kita selesai membangun, itu jauh lebih besar daripada harga bayaran yang kita bayarkan ketika kita membangun. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat, kita perlu membangun supaya hidup kita bisa strong, accurate, bisa clean, clear, pure, fair, and militant. Dalam hal apa? Pak Gembala, saya mau bangun hidup saya, nah caranya, di bagian mana? Saya kasih sederhana, bangun rumah tanggamu. 2, bangun kehidupan keuanganmu. Ketiga, bangun. Keempat, bangun motivasimu. Kalau keempat bangunan bagian ini hancur, rusak, maka bagian-bagian yang lain juga akan rusak. Motif yang benar akan memperbaiki bagian-bagian yang lain. Moral yang baik akan membuat yang lain juga terbangun. Keuangan yang akurat akan membuat perkenanan Tuhan. Rumah tangga yang baik-baik saja akan membuat perkenanan Tuhan makin melimpah. Haleluya. Jadi kalau kita bangun hidup kita sederhana sekali. Lihat bagaimana hidup rumah tangga kita, bagaimana hidup keuangan kita, bagaimana hidup moral kita, dan bagaimana motivasi kita. Ini akumulasi dari hidup yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kita perlu membangun, alasannya kenapa? Yang pertama, Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Sebelum lanjut, saudara-saudara, saya menemukan begini. Ada banyak saudara status-status di FB yang dimuat orang, contoh ya. Yang orang tidak bisa membedakan ini tepat atau tidak tepat. Saya kasih contoh. Saya ada lihat di mobil ada tulis di belakang, Yesus mengasihi kamu tanpa syarat. Pernah baca? Saudara yang pernah baca lambaikan tangan? Ya. Menurut saudara apakah benar? Kalau Yesus mengasihi kita, mengasihi dunia, bumi ini, membayar harga untuk keselamatan, iya. Tetapi untuk orang yang tidak mau respon pada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak akan berdampak padanya. Amin. Yesus sediakan keselamatan, iya. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, keselamatan yang disediakan tidak akan berguna bagi dia. Betul? Jadi Yesus memberi kita keselamatan bukan tanpa syarat. Karena bertobat itu juga merupakan syarat. Percaya merupakan syarat. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak bangun ajaran kita dengan baik. Ajaran kita dengan benar. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu di luar sana, kita langsung mengunyah, langsung bilang amin. Saya berharap saudara lebih lagi tajam, amin. Lebih tajam untuk melihat bahwa ini berguna untuk membangun hidup saya atau membangun rohani saya atau tidak. Mengetahui jadi bijak itu penting. Menjadi pintar itu baik. Menjadi memahami itu baik. Karena banyak sekarang saudara-saudara, penyesatan yang paling pertama, bahaya yang paling berat di akhir zaman ini adalah penyesatan. Katakan penyesatan. Saudara minta maaf, orang meninggal dunia dengan COVID, kalau masih percaya Yesus tetap sorga. Saya ulangi, orang meninggal dunia karena sakit kanker, tapi kalau dia masih tetap percaya Yesus, dia tetap masuk sorga. Amin. Tapi kalau orang percaya Yesus, orang meninggal dunia tapi dia sudah ragu-ragu dengan Yesus, dia sudah tidak percaya Yesus, maka dia bisa kehilangan sorga. Amin. Haleluya. Oke.
Mari kita lihat, kita perlu bangun hidup kita karena alasan yang pertama. Matius 7 ayat 24. Ini kalau mic-nya kurang baterai bisa ditukar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pentingnya kita membangun hidup kita untuk hidup yang akurat karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, saya tidak akan menjelaskannya secara panjang lebar. Yang pertama, Matius 7, 24 sampai 27. Satu saat saudara akan datang banjir, satu saat akan datang hujan, angin badai dan banjir. Dan pada saat itu saudara, orang yang bangunan rohaninya di atas batu akan tetap bertahan. Tetapi orang yang bangunan rohaninya di atas pasir akan roboh dan akan rusak. Bahkan ayat itu bilang, hebatlah kerusakannya. Saya tidak ingin saudara jemaat yang saya layani satu waktu di masa depan ketika hujan datang, angin datang, banjir datang, rumah rohani saudara itu roboh. Rumah rohani kita hancur. Rumah rohani kita, ayat ini bilang, rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Pak Gembala, begitu dong. Iya begitu. Kenapa? Saya tidak ingin saudara, satu waktu ada di antara kita yang bangunan rohaninya roboh karena dasarnya salah. Karena dasarnya tidak tepat. Dasarnya harus firman Kristus. Amin. Dasarnya harus Kristus. Pak Gembala, soal berkat, ya berkat itu baik. Soal sukses, ya sukses itu baik. Tapi sukses tanpa Yesus itu bukan sukses. Berkat itu baik, materi maksud saya itu baik. Tapi materi tanpa Yesus itu bukan materi, bukan berkat maksud saya. Jadi kalau saudara dan saya tidak ingin roboh, tidak ingin runtuh, tidak pengen hebat kerusakan kita, maka kita punya bangunan, kita mesti bangun. Yang pertama, bangunannya adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Tapi Pak Gembala, tapi tidak ada tapi, tidak ada apa, tidak tawar menawar. Dasar kita cuma boleh saudara, pribadi Yesus, firman Kristus, kehidupan Kristus, teladan Kristus, serupa dengan Kristus. Itu dasar satu-satunya. Semua berpusat pada Kristus. Agar hidup kita tidak roboh. Saudara, orang bisa roboh karena berkat. Orang bisa roboh karena promosi. Orang bisa hancur karena nama besar. Orang bisa embang gara-gara materi berlimpah. Tapi kalau hatinya melekat pada Yesus, badai berkat tidak akan merubah hati kita. Ayo mari kita jujur. Saya ambil simulasi Koko. Koko kalau Tuhan kehendaki jadi gubernur Jawa Timur, apakah dia akan main keyboard seperti ini? Apakah dia dengan mudah gembala telepon kemari? Posisi bisa merubah orang. Haleluya. Kalau dasarnya saudara-saudara tidak tepat, kita masih berdiri tapi iman kita sudah roboh. Haleluya. Jadi dasar kita kalau mau bangun, tidak capek-capek saya mau bicara. Dasar kita tidak boleh ada dasar lain. Tidak ada.
Tidak ada dasar selain dasar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berteriak sekali Yesus tetap Yesus. 3 kali, 2, 3. Kali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Semua dasar yang lain akan roboh. Sebab satu-satunya kerajaan yang rajanya yang tidak bisa tergoncangkan, hanya kerajaan yang rajanya adalah Yesus. Dan kita harus ada di dalamnya. Kita harus bangun rumah yang di atas itu. Semua berdasarkan paham ini. Bahwa Yesus segala-galanya. Yesus satu-satunya. Firman berpusat pada Yesus. Praise and worship berpusat pada Yesus. Pelayanan kita berpusat pada Yesus. Pengorbanan kita berpola pada Yesus. Karakter kita jadi seperti Kristus. Ini yang membuat orang tidak bisa goncang, tidak bisa goyahkan kita. Haleluya. Haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara, ada banyak orang yang ada di pentas pelayanan, tapi dasarnya bisnis. Ada banyak orang di pentas pelayanan, tapi dasarnya popularitas. Ada banyak orang yang tampil di depan umum, tapi dasarnya cari nafkah. Tapi kalau kita dasarnya Yesus, semua kebutuhan Tuhan sediakan. Kalau kita dasarnya Yesus, orang boleh terkenal. Yang penting yang terkenal terutama adalah Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Saudara tangkap ini pesan. Yang kedua, Hagai 1 ayat 7. Consider your ways. Ayat 8. Di mana ayat kamu mau menabur banyak, menuai sedikit? Kan di Hagai ini. Ayat berapa itu? 6, ayat 6. Oh, 9 boleh, 6 dan 9. Silakan. Ya. Ya. 9 tadi. Ya. Oleh karena apa? Ya. Ya. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, kita perlu fokus bangun rumah, bangun bangunan hidup kita, bangun manusia roh kita. Karena kalau kita tidak bangun dengan benar, kalau dasarnya salah, satu waktu kita hancur. Yang kedua, saudara-saudara, firman ini bilang, kalau bangunan rohani kita, di sini ada tukang opok ya. Kalau rumah kita DP batu tela, satu dengan yang lain tidak tersusun satu dengan yang lain, berantakan begitu, maka tidak ada dinding di rumah kita. Betul? Tidak ada dinding. Kalau batunya berserakan, kalau batu-batu itu berserakan, apa artinya saudara kumpul-kumpul barang? Apa artinya saudara kumpul makanan? Kalau dindingnya semua roboh, saudara sibuk, itu baik. Karena orang malas tidak diberkati. Tapi orang rajin, sibuk membangun yang namanya pekerjaan, tapi lupa membangun hidup rohaninya. Ayat ini bilang, kau bawa ke rumah banyak, kau harap banyak tapi hasilnya sedikit. Bagaimana kita dapat sekarang sebanyak berapa? 10. Sebenarnya Tuhan bukan cuma mau kasih 10 kalau kau bangun hidup rohanimu. Kau Tuhan bisa sediakan kau 1000. Tapi kau harus puas dengan 10. Kau harap banyak tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, siapa? Tuhan menghembuskannya. Tuhan tiup. Saudara tidak mau sia-sia usaha saudara? Karena ayat ini bilang,
rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan di perjanjian baru? Setelah Yesus naik ke sorga, kitalah rumah Tuhan. Haleluya. Kalau kita bangun rumah Tuhan yang adalah hidup kita, maka Tuhan bilang, aku akan membuat kamu, saudara, seperti ayat 6, seperti upah yang masuk dalam pundi berlobang. Kasihan saudara ya, dapat 10 juta pengeluaran 12 juta. Jangan lagi hidup seperti itu siklus orang di luar kerajaan Allah. Tapi kita ada dalam kerajaan Allah harus lebih naik. Jangan puas dengan berkat sekarang. Naik level, amin. Karena dengan kita bangun hidup kita, bangun rohani kita, Tuhan akan membuat semua yang selama ini hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Ada banyak orang GR, tahu GR? Gede rasa, percaya diri yang berlebihan. Karena dia berpikir bahwa apa yang telah selama ini ada cukup. Padahal sebenarnya Tuhan masih bisa percaya lebih besar, lebih hebat, lebih mulia daripada apa yang sekarang. Ketika kita buka mata, memang tidak banyak orang bisa terbuka mata. Ada orang tahu dia tahu. Saudara, ada orang tahu dia tahu, padahal dia tidak tahu. Satu waktu saudara-saudara, ada dua ibu bercakap-cakap. Satu ibu bilang, ini soal dia mengerti tapi tidak mengerti. Dia tahu tapi tidak tahu. Ini penting. Kita tahu saudara-saudara, bahwa membangun manusia roh itu penting. Tapi bagaimana aplikasinya itu jauh lebih penting. Amin. Satu waktu satu ibu bilang begini, sekarang banyak penipuan. Jadi jangan sembarang kasih dengan nomor handphone pak orang. Kontanta satu bilang, kita leso mengerti. Kita nggak boleh mau bikin bodoh sekarang. Oh iya, apa? Tadi tidak isi pulsa. Tak tahu boleh sembarang kasih nomor. Tadi tidak isi pulsa, tapi kira isi jawabannya 200. Maka anak-anak bilang sebanyak penipuan waktu tak isi pulsa. Tak apa diam, tak kasih orang lain penomor. Apakah dia mengerti? Apakah dia tahu? Dia tahu banyak penipuan. Tapi dia tidak mengerti yang dimaksud. Ada beberapa loadingnya, selama ada tertawa tetangga, dia bertertawa. Iya kan? Ulangi ceritanya. Saudara benar tahu, dapat tahu dari saudara tahu atau tidak? Satu ibu bilang, sekarang sebanyak penipuan. Jadi jangan sembarang kasih yang ada nomor per orang. Oh, tetangga satu kita soalnya nak bodoh rupa dulu. Kau ke apa? Ya tadi tidak isi pulsa. Supaya satu kali tak isi 200. Kok? Karena kita sudah tahu orangnya batipu. Waktu dia minta nomor ibu penomor, apa dia tak kasih orang lain penomor. Apakah dia benar tahu? Demikian juga kadang-kadang saya tertawa pada diri saya sendiri. Saya bicara-bicara, tapi apakah saya juga tahu bahwa membangun manusia roh itu, membangun bait Allah yang adalah kita ini, itu jauh lebih penting daripada capaian-capaian, capaian pelayanan, capaian yang namanya prestasi. Jauh lebih penting bangun manusia roh kita, bangun bait Allah kita, bangun hidup kita. Haleluya. Karena kalau tidak, kita akan dibodohi oleh banyak orang, bahkan dibodohi oleh diri sendiri. Yang kita paham benar, padahal yang kita praktek salah. Haleluya. Kita rencana saudara-saudara, tapi hati gembala saudara. Ada satu ibu bilang, aduh kita rasa berdosa nyonya nak masuk gereja. Pada kenyataannya tidak bisa masuk gereja. Pemahaman harus disertai dengan tindakan yang tepat. Aduh kita rasa bersalah nak melayani. Mana buktinya memang enggak. Jadi harus ada keseimbangan antara apa yang saudara pahami
dan apa yang saudara hidupi. Amin. Haleluya. Alasan pertama tadi, hidup harus dibangun agar tidak hancur satu waktu karena Kristus bukan dasar. Yang kedua, hidup harus kita bangun karena seperti sebuah bangunan, kalau kita punya hidup ini berantakan, maka semua yang kita kumpulkan itu akan dihembuskan oleh Tuhan. Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Terima kasih. Saudara, kita perlu bangun hidup kita karena saudara sadar atau tidak sadar, ada satu pihak yang sampai hari ini never give up dari versi dia. Siapa dia? Iblis. Iblis tidak rela saudara dan saya diberkati. Iblis tidak rela saudara dan saya dipakai Tuhan. Jadi jangan lengah, amin. Jangan lengah, haleluya. Saya tanya, kalau saudara punya bangunan rumah, dindingnya rapi, apa ular bisa masuk? Tidak bisa. Kalau saudara punya rumah, pintu jendelanya bagus, semua keliling bangunannya baik, apa singa boleh masuk? Tidak bisa. Jadi saudara jangan selalu repot menengking-nengking iblis. Ini gara-gara iblis ini. Misalnya ada bawe uso belumpa. Oh, tiba-tiba mic tercabut. Iblis dalam nama Yesus. Yang salah iblisnya atau mic-nya yang kabelnya pendek. Atau belumpanya terlalu tinggi. Jadi tidak selalu saudara-saudara iblis itu salah dalam pengertian. Karena memang kodratnya. Dia terpanggil untuk cari kesempatan. Dia punya kerja untuk menunggu waktu yang baik. Untuk menghancurkan saudara. Jangan GR dulu. Hari ini boleh baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak bangun hidup kita, kalau kita tidak jaga hati kita, tidak bangun rumah Tuhan, kita tidak bangun dengan bangunan yang benar, hari ini boleh baik-baik. Tapi ingat, sebelum iblis dirantai, dia tidak akan berhenti mendatangi engkau. Hari ini dia gagal, tapi minggu depan dia bisa datang lagi. Engkau mungkin gagal, dicobai oleh iblis di uang, dia akan datang di bidang yang lain. Engkau mungkin kuat di rumah tangga, tapi dia bisa datang pada gangguan motivasi. Engkau bisa kuat di motivasi, tapi Tuhan iblis bisa datang di gangguan moral. Haleluya. Mungkin engkau diam-diam buka YouTube atau video-video porno. Orang lain tidak tahu. Tuhan tahu, amin. Dan iblis juga tahu. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Yang bangunannya porak-poranda. Yang bangunan hidupnya hancur. Yang bangunannya tidak terawat. Saya sebagai pembangun di gereja ini, jangan capek-capek ya, bilang jangan capek-capek. Ada waktu saya cerita-cerita, saya ketemu dengan saudara, bapak atau anak muda. Saya tidak tanya, kalau bapak-bapak saya bercerita, saya tidak tanya, bagaimana PON Papua? Saya tidak tertarik tanya, siapa pemegang medali emas Panjat Pinang. Tidak. Saya selalu bicara dengan saudara tentang roh saudara. Bagaimana keadaan rohani saudara? Itu jauh lebih penting. Saya tidak tanya berapa ayam saudara pelihara, berapa lakak, berapa siwei. Saya tanya bagaimana kehidupan rohani. Karena saya tahu iblis berjalan keliling sama seperti singa. Ya, ayat 8, coba lihat ayat 8. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ia tidak hanya dapat menelan darah jauh dari Tuhan, tapi saudara yang lengah juga bisa. Artinya saudara-saudara, saya sudah bilang tadi, kalau rumah rohani saudara, dindingnya utuh, atapnya baik, pintunya aman, engsel jendela pintunya aman, locknya bagus, tidak ada iblis yang bisa masuk. Ada level, next level, next devil.
Naik lagi, next level. Last devil. Naik lagi, next level. No devil. Mengerti maksud saya? Saudara naik terus, bangun terus. Kalau saudara baru satu level, iblis bisa melompat. Bangun lagi, bangun sampai iblis terakhir yang melompat tidak sampai. Bangun terus, bangun sampai tidak ada iblis yang bisa masuk. Yes. Inilah yang namanya membangun. Membangun. Katakan membangun. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita membangun dari iman yang satu. Tadinya saya tidak percaya mujizat, sekarang saya percaya. Tadinya saya tidak percaya bahwa saya bisa sembuh, sekarang saya percaya. Naik lagi. Tadinya saya tidak percaya saya bisa sembuh, naik lagi. Saya percaya keuangan saya diberkati. Naik lagi, jangan turun. Jangan turun. Saudara naik lagi, saya percaya keluarga saya akan dipulihkan. Naik lagi, haleluya. Saya percaya pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Naik lagi. Jangan seperti lingkaran berputar. Turun lagi. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih ingat keluarga kami? Engkau turun itu. Kau mulai kecewa dengan Tuhan, kau turun. Dan iblis leluasa lompat pagar. Masuk, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan bangunan yang selama ini kau sudah bangun. Jangan pernah tidak percaya Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah bertanya dan komplain terhadap keputusan Tuhan. Jangan pernah bilang, Tuhan kenapa saya begini? Kenapa saya begini, mereka begitu. Saudara jangan beri kesempatan pada iblis. Lewat kata-katamu. Kita ini memang, kalau saya lihat saudara, saya mau bilang saudara orang-orang yang diberkati. Saya tidak akan mau bilang, maaf, ada kata-kata yang kalau saya kasih contoh, memang tidak pas untuk dikasih contoh. Saya cuma mau bilang saudara-saudara orang-orang hebat. Saudara-saudara orang dipakai Tuhan. Saudara-saudara adalah orang-orang generasi masa depan yang akan men-take over kerajaan dunia. Saudara-saudara orang-orang kerajaan Allah yang akan menjadi anak-anak raja, yang akan membuat banyak orang bungkam, yang selama ini mencemooh kebenaran. Haleluya. Next level, amin. Saudara, saya tanya, ada saudara pernah dengar cerita bahwa iblis ular itu hanya jago berperang kalau di daratan. Tapi kalau Raja Wali bawa dia ke udara lebih tinggi, dia sesak nafas. Kalau saudara punya rohani, naik terus. Naik terus, naik terus. Saudara jangan peduli dengan apapun. Right standing, ya, right standing before in circumstance. Apapun situasi tetap naik level. Saya boleh capek tapi tetap saya mau naik level. Saya boleh kurang sehat tetapi saya tetap mau naik level. Saya berkekurangan tapi saya tidak mau kalah dengan keadaan. Saya mau naik terus, naik terus. Saya sibuk tapi saya tidak mau menyerah dengan keadaan saya. Saya mau next level. Agar satu waktu saudara, semua kekuatan iblis tidak ada lagi akses ke kita. Tidak ada lagi channel ke kita. Tidak ada lagi kesempatan yang masuk. Keempat, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Terima kasih. Saudara masih bersama saya, bilang amin. Saudara masih bersemangat dengar firman, amin.
Biar rohmu itu puas makan firman. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita bangun di atas Yesus, setelah bangunan rohani kita mulai dibangun, setelah bagian-bagian mulai tertutup dan iblis tidak bisa masuk, sekarang saya ingin tanya, apa kehendak Tuhan soal material? Material bangunan. Saudara yang pengen bangun cepat, ada tersedia rumput kering dan jerami. Saudara pengen bangun bangunan yang berkualitas, ada perak, ada permata, ada emas. Saya sarankan dan saya ingatkan, bangun bangunan di atas semua itu dengan kualitas emas. Kenapa kualitas emas, Gembala? Karena seluruh bangunan yang kita bangun di atasnya, satu waktu akan dilewati oleh api Tuhan. Haleluya. Tangkap ini, katakan api Tuhan. Saudara 1-2 tahun saudara boleh murni. 1-2 tahun saudara boleh jaga hati. Tapi waktu saya bilang di awal tadi saudara jadi orang penting. Saudara jadi orang besar, orang hebat, orang kaya. Di saat-saat itu motifmu bisa berubah. Bisa berubah. Kenapa Gembala ngomong begini? Jauh-jauh hari saya mau bangun saudara dan saya punya roh. Jauh-jauh hari itu sampai bangunan rohani itu orang tata. Kalau bangunan 3-4 lantai, jangan pakai besi 5, betul? Betul ya? Kalau bangunan 10 lantai di atas, kan ada tatutu yang beton toh. Kok Gembala cuma pakai besi berapa? Kalau dia roboh, berarti yang membangunnya yang salah. Saya mau pasang besi yang terbesar. Yang paling gros pada sampai bangunan rohani. Haleluya. Besi itu adalah besi motivasi. Kualitas motivasimu membangun harus kualitas seperti ayat berapa bilang? Ayat 14, 13. Yang ada emas, ada perak. Ya. Saudara, bangunan di atas ini hanya Tuhan dan saudara yang tahu kualitasnya apa. Dan saya pastikan saudara dan saya bisa tunjukkan pada Tuhan. Saya diajarkan oleh Bapak rohani saya, jangan sibuk membuktikan rohanimu pada jemaat. Jangan sibuk membuktikan rohanimu kepada orang-orang. Mari sibuk membuktikan kualitasmu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bab kalau Tuhan approve saudara, kalau Tuhan berkenan, hati orang gampang, hati orang mudah Tuhan ubah. Haleluya. Kalau kita sibuk cari perkenanan manusia, itu kualitasnya adalah rumput kering. Kita bisa, saudara, bermanis bibir pada orang-orang hanya untuk menarik simpati. Tapi simpati bisa berubah jadi antipati. Kalau bukan kualitas emas. Tidak usah cari muka saudara pada orang-orang besar. Tidak usah cari nama. Kadang kita cari nama hilang fam. Cari muka hilang semua. Kenapa? Tuhan mau kita bangun. Semua bangunan rohani kita. Ini bicara soal apa? Motif. Katakan motif. Motifnya harus murni. Motifnya harus kualitas emas. Saya melayani karena Yesus. Saya ikut Tuhan karena Yesus. Saya memberi karena Yesus. Saya dukung pekerjaan Tuhan karena Yesus. Saya ada di gereja ini karena Yesus. Saya berkhotbah karena Yesus. Saya berdoa karena Yesus. Saya jadi tim kerja karena Yesus. Motif sekali lagi saudara-saudara. Ini yang akan mengamankan kita. Haleluya. Saya ada di sini karena tapi cowok di sini. Saat kau putus kau pasti embang. Karena motifnya tidak tepat. Kita ada di sini karena apa? Kita karena Tuhan ya. Kita lihat di sini tuh gembala rupa pambai. Tapi satu saat sudah dapat lihat kita pergi gitaring, itu akan mundur. Amin. Saudara, ibu gembala paling ramah di seluruh Manado, Ibu Koni. Tapi juga ada waktu saudara,
bisa keluar dari petaji. Apa motifmu ikut Tuhan? Apa motifmu melayani? Itu yang akan membuat engkau bertahan. Karena semua akan diuji oleh api. Emas lewat api. Emas diuji oleh api, tetap emas. Tetapi jerami diuji oleh api. Tinggal abu. Orang bilang abu kalau abu. Prinsip yang salah. Kita harus bangun kualitas emas. Saudara, orang-orang kualitas emas walaupun dibanting, diinjak tetap emas. Setuju? Emas jatuh di selokan, tetap emas. Jerami, tidak usah jerami. Sondo tampurung. Sondo tampurung jatuh di selokan. Beli baru. Betul. Sondo tampurung pecah. Buang saja. Emas patah. Buang saja. Kalau saudara mau buang, mau ponto, mau buang. Kalau ada yang patah, buang Pak Gembala. Eka, kalau ada emas yang patah, bilang Pak Tommy, buang Pak Gembala. Karena apa? Kita tahu nilai. Orang yang motifnya baik, motifnya emas, tidak akan pernah terkalahkan oleh badai. Tidak akan pernah terkalahkan oleh cemoohan. Tidak akan pernah terkalahkan oleh perubahan sikap orang di sekitar. Karena motif kita benar. Dan orang yang motifnya Yesus, dia masuk dalam dapur api sekalipun, mereka tetap akan bertahan. Amin. Dan ini adalah kualitas yang Tuhan mau. Kualitas yang kita bangun. Anda dapat membangun bangunan dalam semalam, tapi cuma boleh pakai rumput. Tapi Anda tidak mungkin membangun kualitas emas dalam semalam. Ada air mata di sana. Ada keringat, ada harga bayaran. Karena kita rela dibentuk. Lihatlah apa yang di depan saya. Orang-orang kualitas emas. Bagaimana ada emas Pak Gembala? Itu jarak jauh bandara. Amin. Saudara yang di lingkungan ini mau datang ibadah 15 menit kurang 10. 15 menit kurang 10. Jam 10 kurang 15 menit masih boleh. Marah orang yang tungkas, mereka datang 1-2 jam sebelumnya. Itu harga bayaran. Dan kalau mereka datang karena Yesus, kualitas mereka adalah kualitas emas. Haleluya. Ternyata juga keluarga Poluan sudah pindah. Jaraknya jauh, tapi harganya bayar karena Yesus. Harga mahal. Haleluya. Dan setiap motif kita yang kita bangun dengan kualitas emas, karena kita lakukan untuk Yesus, satu waktu saudara-saudara akan lihat, ada banyak yang selama ini orang anggap tidak berharga, tapi ketika saudara bangun dengan kualitas emas, tidak ada emas yang dibuang orang, tidak ada emas yang dicampakkan orang, dan tidak ada emas yang harganya Rp1.000 per kilo. Haleluya. Kalau ada Rp1.000 per kilo, tolong bawa sini saya bayar. 100 kilo. Harga bayaran emas menjadi standar dari perekonomian satu bangsa. Bahkan seluruh dunia, harga standarnya adalah emas. Tanya ke Pak Ferry. Ya, kalau cuma mau iko mau, dapat lihat satu bongkar begini, isi popoji. Tapi harga bayaran emas mahal. Haleluya. Haleluya, saudara masih tahan? Saya yang mungkin semua berhenti. Sampai nomor 4. Saya ingin tekan di yang paling terakhir. Saudara yang suka memberi, motifmu harus murni. Saudara yang selalu melayani, motifmu harus murni. Saudara yang mau berkarya di kerajaan Allah, motifmu harus murni. Bangun dari kualitas emas. Supaya apa Pak Gembala? Supaya waktu ada tantangan engkau tetap bertahan. Waktu ada ujian engkau tetap berkualitas. Pada waktu ada problema, beban yang menekan, saudara, saya dan saudara tetap akan ada di tempat. Saudara tetap akan bertahan. Karena kualitas emas tidak pernah berubah menjadi sanga. Tahu sanga? Ampas emas yang tidak ada harganya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.
Beri tepuk tangan bagi Tuhan.